Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, akan mempresentasikan trading journey dari kelompok kami. Adapun kelompok 8 terdiri dari Krisandi Febrina Surya, Darwin Tanjo, Safia Zara Melanisti, Almaira Angel Nadina, Syifa Nikita Manda Siregar, dan Javier Fawaz Rizkullah. Baik, pertama-tama kelompok kami telah menyajikan outlook dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di tahun 2024, di mana harga saham gabungan 2024 menunjukkan sektor properti sebagai potensi return tertinggi dengan kinerja yang baik. Nah, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang diperdagangkan ini dengan PIR sekitar 11,9 kali, yang mana di bawah rata valuasi pasar saham Asia Tenggara yang sebesar 12,8 kali. Prediksi pertumbuhan pendapatan emiten oleh Ciptadana Sekuritas berupa proyeksi kenaikan sebesar 8,7% pada 2024. Nah, sinyal positif terkait prospek kinerja perusahaan di masa mendatang ini berupa investor yang disarankan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan pembelian saham. Karena setiap saham mengandung risiko yang perlu dipahami dan kesadaran bahwa semua keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dari para investor. Oke, selanjutnya mengapa term trading dan juga apa benefit dari short term trading ini. Jadi trading jangka pendek ini menarik bagi banyak trader dikarenakan oleh fleksibilitasnya yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan strategi oleh masing-masing individu. Dan juga trading jangka pendek ini dapat memanfaatkan fluktuasi harga dalam waktu pendek untuk memungkinkan trader mengambil keuntungan dari situasi pasar yang berubah dengan sangat cepat. Lalu berikut ada beberapa fokus dan pertimbangan untuk short term trading. Yang pertama ada ketepatan timing, yang kedua ada penghindaran resiko, yang ketiga ada fleksibilitas strategi, yang keempat ada peluang arbitrase, dan yang kelima ada day trading itu sendiri sebagai sebuah profesi. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa penting untuk diingat trading jangka pendek itu dapat meningkatkan resiko seiring dengan kecepatan transaksinya. Dan juga pengelolaan risiko yang baik dan pengetahuan mendalam tentang strategi trading dan juga kondisi pasar merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam trading jangka pendek. Dan, dan berikut merupakan trading journey dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, sejak tanggal 19 Februari hingga 25 Maret 2024. Baik, yang pertama ada perusahaan BRPT. Jadi perusahaan BRPT ini bergerak di bidang energi dan industri. Operasi komersialnya dimulai pada tahun 1983, kemudian IPO pada tahun 1993. Trading realization-nya itu kita beli di harga 1.000 dan kita jual di harga 950 selama 35 hari. Nah, trading plan yang kita lacak itu kita buy on 1.000 dan sell on 1.100. Nah, saham pertama ini kita membelinya pada posisi chart loss atau merugi. Nah, dengan ini pemegang saham terbesar yaitu Prajogo Pangestu terus mengakumulasi saham BRPT pada dianggap sebagai tanda positif. Hal ini menunjukkan keyakinan pemilik dalam prospek jangka panjang perusahaan serta menarik bagi trader yang mencari kepastian dan pergerakan jangka pendek. Lalu selain itu stabilitas harga saham di kisaran 900 hingga 1.200 dapat dianggap sebagai sinyal bahwa saham telah menemukan tingkat support atau resisten yang kuat. Hal ini dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada trader bahwa di tingkat harga saham tersebut, trader dapat memanfaatkan uh, trade-nya. Di candlestick, kita membeli saham BRPT pada tanggal 19 yang ditandai dengan garis hijau, dan kita menjual pada tanggal 25 yang ditandai dengan garis merah. Untuk perusahaan selanjutnya adalah PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang layanan digital dengan 14 anak perusahaan di Indonesia yang menyediakan layanan transportasi on-demand seperti Gojek, e-commerce Tokopedia, dan layanan keuangan yaitu Goto Financial. Untuk trading realization sendiri, kami
membeli pada harga 71, menjual pada harga 75 dengan gain sebesar 5,4% dalam jangka waktu 1 hari. Untuk trading indikator sendiri, yang pertama, harga saham sudah mencapai titik yang sangat rendah, di mana saham GoTo yang diperdagangkan saat ini dengan harga yang sangat rendah menunjukkan sinyal bahwa saham yang sedang diperdagangkan memiliki risiko yang sangat rendah serta menarik untuk jangka pendek karena memiliki kemungkinan untuk terjadi rebound sementara. Selanjutnya, untuk indikator yang kedua, yaitu volume pembelian yang besar di hari sebelumnya, di mana volume perdagangan yang tinggi di hari sebelumnya bisa menjadi indikasi minat beli yang signifikan dari para investor. Dan hal ini menunjukkan bahwa adanya minat pasar yang kuat terhadap saham dapat mendorong kenaikan harga di masa mendatang. Untuk indikator yang ketiga adalah trade jangka pendek karena masa depan yang cukup berisiko, di mana trading jangka pendek pada saham GoTo lebih menarik dibandingkan dengan investasi jangka menengah ataupun jangka panjang. Dan trading jangka pendek digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham dalam waktu yang relatif singkat, seringkali dalam sendiri tidak cocok untuk Eh, jangka yang lebih panjang, banyak isu ataupun sensitif yang sedang menerus foto. Untuk trading plan sendiri, kami membeli pada harga 71, dijual pada harga 76 dan mengalami gain sebesar 5,4% dan cut loss on pada 68 dengan kerugian 4,3%. Selanjutnya, pada gambar di samping merupakan candlestick yang menjelaskan bahwa kami melakukan pembelian saham GoTo pada harga 71 dan dijual di hari yang sama pada harga 75. Yang ketiga adalah EMTK atau PT Elang Mahkota Teknologi atau dikenal sebagai MTech Group. Pada awalnya, perusahaan ini menyediakan jasa komputer pribadi, namun kemudian berkembang menjadi grup terintegrasi dengan 3 kegiatan usaha utama, yaitu media, telekomunikasi, dan juga solusi IT, serta konektivitas. Unit media ini terdiri dari 3 saluran TV, yaitu SCTV, Indosiar, dan juga Zero Channel, yang berbasis Jakarta. Untuk divisi solusi sendiri memberikan solusi bagi industri telekomunikasi, perbankan, dan pembayaran retail. Untuk divisi konektivitas mempunyai beberapa proyek yang sedang dikembangkan, termasuk dengan layanan TV berbayar digital dan kabel, dan juga layanan internet broadband dan kabel. Terdapat beberapa trading indikator. Yang pertama adalah harga saham sudah mencapai titik yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa saham MTech diperdagangkan di harga yang rendah, yang mendekati level terendah historisnya. Hal ini dapat dianggap sebagai sinyal bahwa saham sedang diperdagangkan di bawah valuasi yang sebenarnya, dan pembelian saham dapat dianggap sebagai langkah yang relatif rendah risikonya karena ada potensi kenaikan harga dari posisi terendah atau rebound. Dan di sini juga kita cantumkan bahwa trading realization-nya di mana kita membeli di 426 dan kita menjual di 450 dalam jangka waktu 1 hari. Untuk indikator yang kedua adalah penurunan harga yang signifikan dari hari sebelumnya, di mana penurunan harga ini dapat menarik minat trader yang mencari kesempatan untuk membeli saham dengan harga murah, yang dapat menjadi sinyal bahwa saham telah oversold dan ada potensi untuk rebound harga, yang nantinya juga akan menjadikan penurunan harga tersebut diikuti oleh pergerakan harga yang lebih positif. Kemudian indikator selanjutnya adalah hanya melaksanakan day trade karena resiko jangka menengah dan panjang. Saham MTech ini sangat beresiko atau cukup beresiko untuk jangka menengah dan panjang. Maka dari itu, melakukan day trade adalah langkah yang tepat. Day trade ini melibatkan pembelian dan penjualan saham dalam 1 hari perdagangan, dengan tujuannya adalah untuk memanfaatkan fluktuasi harga saham dalam jangka pendek. Dan dalam kondisi pasar yang berisiko, day trade dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk merespon pergerakan harga yang cepat dan tidak terduga. Nah, ini merupakan chart di mana digambarkan titik di mana kita menjual dan juga membeli, di mana ketika kita membeli itu ada pada 426 dan ketika kita menjual itu di 450, itu dalam 1 hari yang sama gitu. Jadi adanya peningkatan jumlah atau harga dari saham itu sendiri. Dari saham keempat yang kami tradingkan adalah Visi.
Visi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, bahan, dan barang kimia, dan produk lainnya. Nah, untuk visi ini sendiri baru go public di BEI pada 27 Februari 2024, artinya barusan IPO. Nah, dengan harga penawaran sebesar 120 per saham. Nah, kenapa kita memilih visi? Karena sahamnya masih melakukan positif ya. Nah, kenaikan saham ini membuat kita yakin untuk melakukan trading. Nah, untuk realisasinya sendiri kita membeli pada harga 150 dan menjual pada harga 160 dan mendapatkan gain atau profit sebesar 6,4% dalam jangka waktu 3 hari. Oke, untuk alasan lainnya adalah sudah ada penurunan harga yang sudah besar ya di hari-hari sebelumnya, seperti yang bisa kita lihat di sini, dan sudah melakukan rally. Dan bisa kita lihat mereka akan secara teknikal cukup bagus karena semakin lama semakin naik. Dan saham ini kita hanya melakukan day trade karena untuk resiko jangka menengah panjangnya itu cukup beresiko, sehingga kita hanya melakukan day trade. Dan memiliki trading plan, yaitu menjual pada 6,4%, yaitu 160, dan cut loss apabila menyentuh harga 142 atau minus 5,3%. Nah, bisa kita lihat di sini, saya membeli pada saat ini dan menjual pada keesokan harinya. Nah, dari semuanya bisa kita simpulkan bahwa pada saat modal saya di sini dan mengalami kerugian di BRPT, namun kemudian diimbangi dengan Goto dan kemudian MT dan kemudian Visi. Ya, apa yang kita dapatkan? Artinya dapat kita simpulkan bahwa saham BRPT mengalami penurunan yang cukup drastis dan memiliki porsi modal yang cukup besar dari modal keseluruhan, sehingga sangat berdampak pada portofolio kelompok kami. Dan untuk ketiga sahamnya sendiri yang mengalami peningkatan atau profit di Goto, MT, dan Visi memiliki porsi yang cukup tidak terlalu banyak, sehingga memerlukan beberapa trading untuk menyamai kerugian dari BRPT. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa lebih baik porsi kita untuk yang day trade itu dinaikkan dan untuk yang swing trade itu diturunkan. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa lebih baik proporsinya itu 50 long term, 30 swing, dan 20% short term. Nah, kenapa? Karena ada diversifikasi resiko, investasi yang berkelanjutan, pengelolaan emosi kita, dan sesuai dengan waktu dan energi kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, untuk return dari keseluruhan portofolio itu ada 1,72% dalam jangka waktu 1 bulan dan 1 minggu. Itu semua adalah kinerja kelompok kami. Terima kasih dan happy trading.